Timnas Indonesia dan Timnas Belanda, keduanya bak saudara jauh yang bagaimanapun punya keterikatan. Ya, meskipun terhubung melalui histori yang kelam. Namun bagaimanapun, karena adanya sejarah itulah, skuad Garuda kini punya banyak nama-nama pemain keturunan berdarah Belanda. Dan setelah kabar pertemuan Pak Erick Thohir dan Sekjen KNVB, Guus de Jong viral, tentu saja banyak yang berharap kalau pertandingan antara Indonesia versus Belanda bisa kembali terulang setelah terakhir kali kedua tim bertemu pada tahun 2013 silam. Di sisi lain, beberapa media asing pun juga menyoroti pertemuan tersebut, sebab jika pertandingan itu bisa terrealisasikan, maka ini akan menjadi sebuah laga yang epik karena bagaimanapun sekarang timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain keturunan Indo-Belanda. Timnas Indonesia, seperti yang kita tahu, sekarang banyak diisi oleh nama-nama pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Gak cuma di level senior, bahkan di level U20 pun kemarin Coach Indra bertemu 5 pemain diaspora yang juga berdarah Indo-Belanda. Dan sebagaimana kita tahu, kalau PSSI masih akan terus mencari pemain-pemain keturunan, terutama dari Belanda, sampai target kurang lebih 150 pemain. Alhasil, bukan hal yang aneh lagi jika ke depan, timnas kita akan benar-benar banyak diisi oleh pemain diaspora. Ya, meskipun nantinya tim Garuda akan banyak diperkuat pemain keturunan, bukan berarti PSSI mengabaikan gitu aja dong perkembangan sepak bola dalam negeri. Jelas beragam PR yang ada, maka semuanya harus bertahap, apalagi jika kita mengacu pada wilayah Indonesia yang luasnya minta ampun. Intinya pembinaan dan peningkatan kualitas liga di berbagai jenjang akan terus dilakukan. Namun proses naturalisasi ini juga akan terus jalan sampai target minimum terpenuhi. Tujuannya jelas, membentuk timnas yang kuat hasil dari akulturasi kompetisi luar negeri dan dalam negeri. Ya minimal bisa seperti Jepang lah, abortnya jalan tapi liganya salah satu yang terbaik di Asia. Walau di satu sisi Jepang terbilang minimum dalam menggunakan pemain keturunan, murni hanya pemain dari liga lokal yang kemudian berkarir di Eropa. Sementara itu merajuk pada pertemuan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dengan Sekjen KNVB Guus de Jong pada akhirnya menimbulkan sorotan dari berbagai media asing, di mana poin utamanya adalah soal kans uji coba antara Indonesia melawan Belanda. Dan hal ini benar-benar dianggap menarik, sebab semua juga tahu kalau timnas Indonesia yang sekarang ini banyak diperkuat oleh banyak pemain keturunan khususnya Belanda. Sehingga tak sedikit pula yang membayangkan, laga nanti akan terasa sangat aneh karena di sana kita akan melihat ada bendera Belanda yang berkibar, tapi pemainnya malah nyanyi Indonesia Raya. Agak lucu sih, tapi ya ini intermezzo aja. Toh jika laga ini beneran terrealisasi, pastinya ini akan jadi sesuatu yang sangat epik untuk disaksikan. Di sisi lain, setelah kemarin ada Van Persie dan Van Bronckhorst menyampaikan pendapatnya. Kini ada Edgar Davids, yang kalian pasti nggak asing sama pemain berkacamata yang satu ini. Yap, Davids dalam sebuah wawancara mengatakan jika ia sudah tak sabar untuk melihat pertandingan Indonesia versus Belanda. Menurutnya, perbandingan kekuatan Indonesia dengan Belanda saat ini jelas nggak sejomplang 2013 lalu. Dan Davids yang sebelumnya juga pernah datang ke Indonesia berharap laga ini bisa beneran terwujud. Supporter dan atmosfer sepak bola sangat kental sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sini. Apalagi saya keturunan Suriname yang punya tradisi yang hampir sama dengan Indonesia. Maka saya senang dan suka dengan makanan yang juga masyarakatnya yang ramah. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung, ucap Davids dilansir dari VOA. Yap, sedikit ngomongin soal pemain diaspora.
Sebenarnya Belanda pun juga melakukan hal yang sama, di mana banyak pemain Belanda yang punya darah campuran. Dan dari list terbaru skuad yang diumumkan Ronald Koeman, ada 2 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil. Mereka adalah Tijani Reinders, gelandang AC Milan yang sempat jadi buruan utama Sinteyong, dan yang kedua adalah pemain berdarah Indonesia Suriname Belanda, Ian Maatsen, yang baru saja sukses mengantarkan Dortmund ke final Liga Champions. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau sebenarnya sistem naturalisasi ini adalah hal yang lumrah. Maka dari itu nggak usah lagi diributkan sana-sini. Karena pada akhirnya tujuannya jelas, yakni menciptakan tim nasional yang bagus. Karena kalau udah ngomongin timnas, yang dinilai adalah kualitas. Lebih lanjut, dalam menghadapi 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Round 2, Sinteyong berjanji akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Dan dengan penuh keyakinan, ia mengatakan kalau Indonesia sangat bisa untuk menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Persiapannya baik dan timnas Indonesia akan menjalani 2 partai pada Juni 2024. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan dalam 2 pertandingan nanti, ucap Sinteyong dilansir dari bola.com. Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi. Jika semua berharap laga Indonesia versus Belanda bakal bisa terwujud. Dan melihat bagaimana kerjasama atau kesepakatan yang udah dibuat, kemungkinan besar itu akan terjadi. Hanya saja terkait jadwal kedua tim yang mesti saling menyesuaikan. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kan ya, pas momen itu muncul, Indonesia udah beneran diperkuat pemain keturunan lainnya yang mudah-mudahan bisa segera menetapkan hatinya untuk pulang membela tanah leluhurnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.